Eh, Baik, ini saya dapat pertanyaan dari Mas Eka Husni Nurul Haq. Lahan rumah saya 12 kali 5 meter. Mau bikin antena ya. Mau bikin antena multiband, mungkin antena ini buat Orari sih, anggota Orari. Mas Eka Nurul Haq mau bikin antena di 40 dan 80 meter band. 40 meter band adalah 7 MHz, 80 meter band adalah 3,7 MHz sih sebenarnya. Oke, daerah situ ya. Jadi 3,7 dan 7 MHz dua sekaligus pada lahan yang panjangnya cuma 12 meter, kira-kira kayak gitu. 12 kali 5. Jadi kalau di diagonalnya bisa agak panjang sedikit sih. Oke, tapi kalau kita bagi ke tengah-tengahnya, ini panjangnya cuma sekitar 6 meter kiri kanan. Oke, jadi kita punya lahan yang panjangnya 6 meter kiri kanan, dan mau bikin antena 80 sama 40. 40 meter band berarti kalau setengah panjang gelombangnya itu sekitar 20 meter. Ini kan cuma 12 meter nih ya. Jadi gini nih, kalau saya mungkin harus kasih gambar. Oke, 150. Oke, jadi kalau kita punya gelombang kayak gini, ini gelombang radio. Oke, kalau 80 meter dari panjang dari sini sama sini gelombangnya, berapanya dari sini 80 meter, benar 80 meter ini. 80 meter panjang gelombangnya itu 80 meter. Oke, frekuensinya sekitar 3,5 MHz, kira-kira gitu. Kalau 40 meter panjang dari sini ke sininya, ujung ke ujung sini ya, itu 40 meter. Ini 7 MHz. Oke. Nah, antena tidak harus seluruh panjang ini kita bikin antena supaya dia resonansi di frekuensi yang tempat dia mau bekerja atau terbang itu. Kita potong antenanya di sini nih, di tengah sini nih. Jadi tengahnya ini, tengah titik ini sampai ke tengah titik ini. Jadi cukup setengah panjang gelombang. Ini kan satu panjang gelombang, ujung ke ujung satu panjang gelombang. Kita setengah panjang gelombang itu antena. Antena yang baik ya. Antena yang baik, setengah panjang gelombang. Panjang gelombang nggak ada nih huruf itu, lambda, setengah lambda. Nah udah gitu kita biasanya di tengah-tengah sini, tengah sini dipasangin koax. Ini kabel koax 50 ohm. Impedansinya memang 50 ohm kalau di situ. Oke. Nah, jadi setengah lambdanya ini adalah 20 meter, setengah lambdanya ini 40 meter. Jadi yang akan masalah banget adalah di 80 meter ini. Karena antenanya panjang banget nih. 40 meter ujung ke ujung ini. Padahal tanahnya cuma 12 meter. Pusing kepala dah urusannya gimana. Saya juga nggak tahu urusannya gimana. Oke, sekarang kita coba ya. Untuk menghitung antena seperti ini, buat mendekin sama bisa dual band sekali. Kalau mau dual band kira-kira gini cara berpikirnya. Antenanya kita pasangin LC di sininya. LC. Jadi di sini kita pasang LC biasanya. Ini LC. Trap bentuknya L sama C. Jadi LC di paralel, L dan C paralel yang beresonansi pada frekuensi 7 MHz misalnya. Jadi 7 MHz ini akan kepotong di sini. Sampai dari sini resonansi 7 MHz. Sisanya akan resonansi di 80 meter. Jadi kalau yang normal seperti itu. Cuman antenanya panjang banget. Totalnya ini 40 meter. Ngebonyok loh. Antenanya parah, gede banget. Totalnya 40 meter, ini totalnya 20 meter. Oke. Kira-kira bentuk antenanya kira-kira kayak gini. Kalau dual band. Oke.
Nah, sekarang untuk menghitung antena seperti ini, pakai apa? Kita bisa masuk ke sinilah. Sorry, salah. Google MM-ANA. Anda bisa ke MM-ANA, bisa download MM-ANA-nya, masuk ke download lah langsung. Ini ya kayaknya 30 free. Ini masalah MM-ANA adalah dia aplikasi buat Windows. Jadi saya pusing kepala. Saya harus tahu nih, udah saya install ini belum? Beanbox. Kalau belum nih, ini saya download nih. MM-ANA saya download. Coba di sini udah saya install Wine belum? Oh udah. Oke. Wine sudah saya install di komputer saya ini, Ubuntu 20.041 ya. Wine-nya sudah diinstal. Anda bisa cari di googling lah, di YouTube saya juga ada pasti. Kalau udah pernah install berarti kemungkinan saya sudah ada rekaman cara install Wine. Atau saya kasih lihat dulu YouTube. Honor Center Wine. Device web domain. Wine. Oke, ini cara install Wine di Ubuntu. Oke, silakan Anda lihat nih bulan 3 saya installnya. Oke. Jadi saya udah install Wine. Oh, ada yang lebih baru nih. Bulan 10. Nih, bulan 10 saya install Wine juga. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke bagian download ls MM-ANA. Nah, ini dia. Unzip dulu. Ini dia, ada MM-ANA Basic Setup exe. Tinggal saya jalankan aja Wine Basic Setup exe. Oke. Kalau Anda pakai Windows sih langsung aja itu di unzip sama dijalanin aja nih. Nah, ini kan udah kayak Windows banget nih. Setup language English. Kemudian basic, next. Ini accept, next. Ini next. Create desktop, install. Dah. Jadi Anda bisa install aplikasi buat bikin ngerancang antena di sini. Oke. Nah, sekarang urusannya teknik ngerancang antena paling gampang adalah nyontek. Jadi ya gitulah pokoknya, jangan pernah mikir, sebisa mungkin nyontek. Kalau pakai otak kadang-kadang belet, susah. Kita akan open, buka, kita akan masuk ke antena. Nah, di sini multiband. Saya butuhnya HF multiband. Pakai trap. Oke. Pakai trap. Saya butuh, nah ini dia. 80-40 inverted L. Oke. Coba nih 80-40 meter inverted L. 7,37 MHz. Kita biasanya pakai di 38 sih sebenarnya, bukan 37. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu sekarang. Bentuknya kayak gini tapi yang ini. Oke. Ininya di sini nih. Apa sih nih? Koaksnya di bawah sini nih, koaks. Oke. Jadi ini agak mahal antena yang kayak gini karena kita harus bikin tower kayak gini. Tingginya berapa? 15 meter. 11 meter nih tingginya. Dari bawah sini ke sini 11 meter. Ini antena vertikal sebenarnya. Antena vertikal dibengkokin sih, intinya itu aja sih. Ini contohnya antena vertikal dibengkokin. Panjang yang kedua ini adalah 10 meter ke sebelah sini, jadi masuk sih sebenarnya. Jadi kita butuh tower 11. Bentar, towernya berapa meter nih? Ini 11 meter sampai titik ini. Terus di situ kita sininya 11 meter lagi. Nah, yang ininya pendek 1,6. Jadi 11 tambah 1,6 sekitar 15 meter tingginya. Tapi tower nih urusannya. Jadi harus siapin power tower yang lumayan. Oke. Nah, ini apa? Makhluk apa ini? Ini ada dua makhluk di sini. Ini makhluknya bisa dilihat di sini nih, LC bentuknya. Kapasitornya 300 PF nih. C-nya PF 300. Yang ini 200, L-nya adalah
120 microhenry. L-nya ini 300 120 PF. Ini 300 PF-nya tuh di WB1, berarti di sini nih. Yang ini nih kayaknya. Iya nih WB1 di sini nih. Terus W3B ini LC bentuknya 4,7 microhenry 120. Microhenry ini bisa dihitung sih, calculate tools perasaan ada yang buat ngitung LC deh. HF komponen. Nah ini dia. Coil 4 berapa tadi? Coba balik lagi. Nah. Ya. Hilang. Coba. Ya. Pas calculate ini kacau. Nih jadi ngehang gini. Soalnya tadi nggak diselesain calculate-nya, saya ini. Ya, dilihat dulu bentar. Kill all. Kill minus 9 8119. Kill minus 9 8187. Nah, mati lo. Oke. Nih. Jadi tadi coba kita lihat lagi, open. Sorry, bukan VHF beam, antena HF beam, HF multiband. LC antena yang ini mana tadi? Inverted. Trap. Oke. Oh, kebalik. Ini dia makhluknya. Bisa diputar-putar sih. Oke. Nah, ini kita bisa 4,274. Kita bisa hitung kalkulator. Salah. HF komponen 4,274 microhenry. Diameter coil number of turn. Panjang coilnya 2 cm. Dari sini kelihatan sih. Jadi diameter coilnya saya bikin ini senti sih ya. Jadi pipa ledeng itu 1 inci ke senti berapa ya? 1,5 inch to centimeter, 3,84 cm. Jadi kita pakai pipa ledeng, pipa pralon 1,5 inci atau 1,25 lah, yang sering kita pakai ya. 3,175. Jadi caranya 3,175. Oke. Panjang banyak lilitannya misalnya 10. Nah, panjang iyalah 13. Oh, dia langsung geser ini semua. 3,175 tuh yang ini nih, dekat nih. 14, 13 yang dekat. Jadi kira-kira kayak gini, 13 lilit. Diameter coilnya 3,175, ini 1/4 inci. Panjang coilnya 2,6 cm. Jadi kita bisa hitung dari sini sih. Oke. Jadi lilitannya kayak gimana? Dapat ya. Cuman ini antenanya kayak gini jelek.
Nih, sorry. Nih sekitar 12 meter ke atas ke sana. Coba kita cari yang lain bentuknya. Ini inverted L. Kita cari yang ini trap dipole. Yang ini 3, nah ini panjang totalnya berapa ini? Ini trap dipole nih ya. Jadi ini antena dipole tapi pakai trap 2 biji. Dia bekerja di 3,7 sama 10 MHz. Yang 10 MHz mungkin kita nggak butuh, cuma butuh 2. Jadi trapnya dibuang 1 ntar. Oke. Jadi ini panjangnya adalah 14 meter ke sini. Wish, 14 meter. Coba tambahnya berapa lagi? Di sininya 2 meter. Jadi total dari sini 14 meter. 2 meter. 2 meter, 3 meteran. Terus sininya 7 meter. Panjang banget. Ini mah nggak mendekin, ini mah parah. Ini trap doang. Antenanya tetap panjang banget. Terlalu panjang, kita cari yang lain. Ini trap semua, mainnya trap semua. Jadi jangan pakai trap. Multibandnya ini GP itu ground plane ya. GP itu ground plane, hati-hati. Ground plane itu vertikal rata-rata. Nih, ini lebih mending nih kayaknya. Wush, ini antena panjang ini. 1,8 MHz soalnya. Panjang banget antenanya. 160 meter antenanya, kacau ini. Tuh panjang kayak gini. Antenanya panjang. Tapi saya pengen antena yang ini sih sebenarnya. Cuman kita harus bikin di bandnya di band ini. Ntar bisa nggak ya? Kita rubah. Wire scale, new frequency ke 3,75. Nih. Oke. Jadi panjang antenanya 10 meter nih sekarang. Wah, tetap aja panjang. 10 meter, men, berat. Kacau. Antena saya di rumah pendek soalnya. Asli. Tapi saya bukan di 80 meter. Yang bikin Anda susah adalah 80 meternya sih. Kalau mau cuman 7 MC bisa ke kalah. Kalau nggak saya bikin antena 7 MC dulu ya. Ini satu band dulu 7 MHz ya. Lebih gampang itu ceritanya kalau 7 MHz. Open. Saya bikin antena single band aja, HF simple. Dipole 7. Oke. MHz dipole. Ini di sini. Sekarang saya rubah. Coba bentuknya kayak gimana? Walah. Jangan yang kayak gini dong. Kacau deh. Ya. Jangan yang kayak gini. Slooper. Wah, ini jangan. Folder dipole itu lebih susah bikinnya. Ini dia. Ini sederhana banget. Tapi ini frekuensinya di 14 MHz. Ini 20 meter band. Oke. Ini 20 meter band. Sekarang saya akan edit wire scale. Saya rubah frekuensinya ke 7 150. Oke, tergantung kita mainnya di mana sih. Biasanya anak-anak mainnya di sini 70. Di situ banyaknya pada nongkrongnya. Oke. Sekarang saya calculate
ketinggian antena adalah 15 meter dari atas tanah, pakai bambu atau apa terserah. Materialnya saya pakai kabel wire, CU wire. Oke. Sekarang kita optimize. Bukan terhadap gain, bukan terhadap front to back ratio, elevasi bukan. Saya SWR-nya dinaikin, matchingnya dinaikin. Saya cuman terhadap SWR aja, tidak ada gain, front to back nggak ada, all element start. Oke. Udah langsung dapet. Dia nggak bisa dioptimasi lagi. SWR-nya 2, parah. Oke, bisa di ini nggak? Calculate. Ya emang cuma segitu doang sih. SWR yang dinaikin, yang ini diturunin semua. Nggak bisa lagi. Jadi SWR-nya 2 sih. SWR-nya 2. Jadi hasil kalkulasinya SWR-nya 2, panjang antenanya 20 meter. Nggak bisa lebih pendek, parah. Oke. Ini bentuk antenanya kayak gini nih. Ini banyak antena yang gila-gila bentuknya. Kebanyakan antenanya di 20 meter semua. Coba kalau yang ini gimana? Oh, dia dikasih ini dia. Dikasih LC. Tuh, dikasih LC. Di titik, salah satu titik. Tapi ini antenanya panjang banget. Parah. Bentuknya kayak gini dia. Jadi di bawah sini dikasih, terus naik ke atas. Coba lihat. Ketinggiannya 10 meter. Ini panjang antenanya 20 meter. Parah. Frekuensi 7 MHz, saya panjang antena 20 meter. Parah. Jangan. Wah, nggak ada yang pendek ya. Atau saya cari yang short antena. Nah, ini ada short. Coba bentuknya L. Ini short antena ya. V-dipole. Oke. Nah, ini dipendekin sama dia. Terusnya dari tadi ke short antena ya. Panjang yang ini coba bisa digeser nggak nih? Ngelihatnya biar ngelihatnya rada enak. Jadi panjang itu 1 meter, yang ini 1 meter. Panjang yang ini dari ujung ke ujung sini adalah 8 meter, totalnya 8 meter. Terus ke bawah sini 1 meter lagi. Jadi totalnya 10 meter. Persis seperti yang Anda butuhin. Tapi ini main di frekuensi 7 MHz kalau nggak salah. 40 meter. Oke. Oke. LC-nya kayak gini nih. Oh, dia L doang. L doang tanpa C. 52 microhenry. Jadi ntar harus dihitung pakai ini. Tuh, HF komponen.
Jadi kita punya frekuensinya ini LC. Kita butuh 52,43 mikrohenry. Banyak turnnya 20, 30, 40 lilit. Diameternya 5 cm. Coba kalau 50 lilit, 60 lilit, 70 lilit. Ini untuk diameter 4,16. Oke. Panjang koilnya 14 cm kira-kira. Jadi lilitannya banyak banget, dalam 14 cm sekian lilit. Oke, supaya dapat 52,43 mikrohenry. Ini dia makhluk ini. Dan itu dipasangnya di sini. Dipasangnya di ya. Kena lagi saya. Kena lagi dah. Minus 9, 8285. Antena short pakai L. Mana tadi? Ya hilang. Ini dia. Ini ya. Pilihan yang lain adalah yang ini. Oh, L-nya taruh di ujung sini. Tadi L-nya di ujung sana ya. Kita taruh L-nya di ujung sini sih sekarang yang ini. Tapi panjangnya total 10 meter. Yang ini antena L-nya gampang taruh di ujung sebelah sini 2. Oke. Ini lebih gampang nih. Oke. Sekarang kita hitung. Materialnya saya pakainya CU wire optimize. Ini gainnya nggak usah, ini nggak usah, saya optimize ke SWR aja, ke matching aja. Start. SWR nya 3 SWR 3 parah. Dia berusaha sih tapi nggak bisa. Gainnya nggak gitu bagus sih sebenarnya. Gainnya cuman, tapi ini dia 13. Oke. Ini derajat elevasi, gainnya kecil. Sinyalnya nggak gitu bagus, mendem ini sinyalnya sebenarnya. Jadi bentuknya kayak gini. Oke. Kalau kita lihat pola radiasinya seperti ini. Pola radiasinya SWR-nya all point. Nah, SWR-nya sekitar kayak gini. Sekitar 3 SWR-nya, kacau. Gede banget, tinggi ya. Parah nih SWR. Bottom load. Coba kalau kita lihat yang lain. Ini di tengah loadnya, loading coilnya ditaruh tengah. Panjangnya 3 meter, 4 meter, tambah 3 lagi. 10 meter, totalnya 10 meter semua. Ini semua mainnya 10 meter semua ya. Gainnya nggak usah. Atau biarin aja lah. Elemen, start. Nah, ini lumayan, SWR-nya 1,3. 1,3. Plot SWR all point di sini nih 1,3 pas di 7 MHz nya 1,3. Oke. Kalau mau dioptimize nya, mau diganti, ini ganti frekuensinya ke 707 misalnya, bisa juga. Satu koma tiga lagi di 707 tapi ya. Kita plot SWR all points. Ini 707 sekarang 1,3 nya. Oke.
Tapi ini antena 7 MHz jadinya. Oke. Ini bentuknya antenanya vertikal sih sebenarnya. Bisa kita bikin horizontal, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kasih loading di sini. Kasih loading. Loadingnya ini rumusnya 17 mikrohenry. Taruhnya pada jarak sekitar 1,5 meter. Bener nggak? Ini kan 3 meter. Sayap yang ini 3 meter. Tengahnya adalah 4 meter, ya 2 meter kiri kanan. 2 meteran kiri kanan, 2 meter ke sini, 2 meter ke sini, baru dikasih loading coil. Pasang lagi. Ini. Dan ini nggak boleh sampai short ini. Nggak boleh. Jadi ini berat nih loading coilnya, lumayan. Lumayan berat nih loading coilnya. Paling enak kalau taruh di ujung sih sebenarnya. Kira-kira gitu antenanya. Ini pendek, ini bisa masuk. Oke. Ini 40 meter bisa masuk. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita bikin, kalau dua antena lebih gampang ceritanya. Kalau multi band jadi seru nih urusannya. Ini udah ya, urusan antena, satu antena 40 meter beres nih urusannya. Kalau mau satu-satu, masing-masing satu antena, gampang. Lebih gampang ceritanya. Ini vertikal nih. Ini vertikal. Ini bentuknya vertikal seperti ini. Ini 80 meter tapi vertikal dia ya. Antena vertikal. Panjangnya 12 meter ke atas. Oke. Di sini dikasih L. Ada 2 L di sini. Di bawah sama di tengah kalau nggak salah. Nih, sama di sini ada L. Dua-duanya ada L. Oke. Coba ini namanya wire nomor 2 ya. Wire 2. Di sini W3C. Jadi wire 3. W3C ini W3C. Oh, berarti yang bawah nih. W1. Oh, ini bawah yang ini nih, bawah yang ini. Ini bawah taruhnya. W3 itu bentar. Wire 3. Wire. Ini W2. W2 ini 13 meter. W2 nya 13 meter. Oke. Oh, di bawah semua nih dua-duanya. Ini L nya ada di bawah ini. Di bawah ini. W1 sama W3. Di bawah ini posisinya. Setnya 0,05 sama 0,01. Jadi ada 2 L ditaruh di bawah. Di bawah sini L-nya dua-duanya. Coba saya zoom. Nggak bisa dinaikin ke atas. Coba di zoom. Coba. Dua. Di sini. Jadi ada satu L yang ke arah ground, satu L yang ke atas. Jadi ini W5 0,05 sampai 0,05. Oh, urutannya gitu dia rupanya. Jadi ada yang L yang ini masuk ke ground. Nih ground. Terus jadi ground, coax, L lagi, baru masuk antena. Gitu ya. Jadi ada antenanya coaxnya di tengah-tengah antara 2 L ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini panjangnya berapa? Panjangnya totalnya 12 meter. Antenanya panjangnya 12 meter, tapi harus ditempelin ke ground yang bawah ini. Bawahnya ke ground. Tapi antenanya vertikal. Gitu. Jadi ini antena vertikal. Jadi kalau di rumah mungkin vertikal lebih gampang sih sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Coba kita hitung dengan antena vertikal ini.
Frekuensinya kita rubah ke 3, anak-anak banyak main di 3,85 kalau nggak salah. Oke, coba di optimize di 3,85, semua elemen di optimize, start. SWR-nya 3, parah, SWR-nya 3. Oke, coba saya ambil lagi, open. Oke, edit wire scale ke 3,85, diskalain dulu biar nggak rebiek dia. Coba sekarang kita optimize. Tiga koma empat tetap aja parah. Kira-kira kayak gitu. Ini antena frequency nggak bagus ternyata. Oke, coba kita lihat lagi ada antena yang lain nggak? Slooper. Slooper biasanya lebih, nah ini bentuknya kayak gini. Ini antena lagi. Panjangnya 20 meter, 18 meter, horor. Towernya tinggi banget. Coba sementara itu dulu, coba kita percobaan lagi untuk multiband ya. Wah, ini mah satu band ini mah. Ini satu band. Satu band ini. Kan multi band kok. Paralel tuh gimana? Dipole. Oh, oke. Satu. Wah, 20 meter. Matang itu mah. 20 meter kiri kanan. Terus yang ini 10 meter. 10 meter. Ini full size, tapi ada 2 antena dia. Dia full size, ada 2 antena. Bisa di zoom gak ya? Tuh kelihatannya ada 2 antena nih. Ada antena 80 meter, ada antena 40 meter. Tapi full size. Jadi kita caranya adalah 2 antena full size, tinggal dipasangin trap di sini. Dipasangin loading coil lah. Kira-kira kayak gitu supaya jadi pendek. Oke. Atau saya kasih loading ya. Ini 80-40 pakai 2 antena ya. Ini ada 2 antena 80-40, 80-40. Oke, bisa nggak saya kasih loading coil? Ini dia makhluknya. Saya tambahin, bukan source. Ini antenanya berapa? Nomor wire 2. Ini saya tambahin loading wire 2 beginning tipe L 10 bisa nggak? Coba ini kelihatan ada di beginning. Saya kasih loading 10 microhenry. Coba sekarang wire berapa lagi? Ini wire berapa? Wire 3 W3 beginning. Saya kasih L 10 microhenry. Oke. Ini dipendekin semua caranya, dikasih L dua-duanya. Terus saya coba wire berapa ini? Wire 5 enggak. Nah, ini dia. Ini wire 6. Wire 6 beginning
kasih L 10 microhenry, dikasih L semua nih, ngaco. Wire 7, wire 7 beginning 10. Jadi saya kasih L di sininya, sorry, di sini saya kasih L 4 biji nih sebenarnya, 10 mikro, 10 mikro, 10 mikro, 10 mikro, gitu ya. Oke. Mudah-mudahan dia lebih pendek nih sekarang. Ketinggiannya saya makanya jangan 30 meter, 10 meter. Frekuensinya saya akan bikin optimize untuk 2 frekuensi. Band settingnya ada 2, 3,8 sama nextnya 7,07. Oke. Jadi ada 2 band sekaligus, di optimize dual band dia. Gainnya biasa, front to back nggak usah, elevasi nggak usah, ini di optimize semua. Oke. All element start. Iya loh, mabok dia. Dia lagi berusaha nurunin SWR. Nih SWR-nya 60. SWR-nya 60 nih. Di sini. Oke. Panjangnya masih 20 meter. Ini panjangnya masih 20 meter, yang ini masih 10 meter. Padahal udah saya kasih L. L buat nurunin sih. Nurunin panjang. Coba kalau L-nya saya kasih 50. Waduh, naik. SWR-nya naik. Panjangnya masih sama. Oke, sementara pusing gara-gara 80 meternya sih sebenarnya. Oke, buat Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Eka Husni Nurul Haq. Yang 40 meter bisa. Tadi ada. Cuman kalau yang 80 meter masih gagal. Jadi 80 meter yang bikin susah sih. Untuk panjang segini setengah mati 80 meter. 40 meter sih gampang. Ini gampang dapatnya 40 meter. 80 meter yang susah. Itu aja sih. Oke, sementara itu dulu. Tapi Anda bisa ngoprek-ngoprek pakai MM-mana buat dapetin antena yang Anda mau. Kalau multi band ya pusing. Kalau single band gampang banget.